Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kita akan membahas kali ini adalah tentang investasi, ya, terutama adalah investasi saham. Oke, nah, kenapa kita harus berinvestasi sekarang? Nah, kita gambarkan di sini adalah barang konsumsi dan barang investasi. Nah, barang konsumsi, ya, contohnya misalkan kita beli HP, handphone, ataupun kita beli jam, ataupun kita beli mobil. Nah, sekarang, ya, kita lihat 15 tahun lagi akan seperti apa barang tersebut. Ya, harga jualnya akan seperti apa. Kemudian kalau kita bandingkan dengan barang investasi, kita membeli emas, kemudian kita membeli tanah, ya, atau kafling gitu ya. Kemudian kita berinvestasi di saham. Ya. Kita beli sekarang, kita lihat 15 tahun lagi seperti apa. Ya. Tentunya akan mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak daripada sekarang ini. Oke, nah kenapa kita perlu berinvestasi sekarang? Nah, yang pertama adalah kita ingat bahwa kita ada inflasi atau kenaikan harga barang. Ya, setiap bulan barang-barang di negara kita ini akan mengalami kenaikan atau akan terjadi inflasi. Supaya kita tidak terenggut inflasi nilai uang kita, ya maka kita perlu berinvestasi dari sekarang. Kemudian yang kedua, ya, kita pengen mempunyai tujuan. Kedepannya itu kita pengen membeli rumah misalkan, ataupun kita pengen jalan-jalan, ataupun kita pengen menyekolahkan anak sampai anak tersebut ya lulus, ya wisuda dan lain sebagainya. Ya, nah kalau kita tidak siapkan dari sekarang, maka kita akan kebingungan di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang ketiga, ya masa depan tidak pasti, benar. Ya, tidak ada yang bisa meyakinkan bahwa masa depan kita itu akan cerah ke depannya. Ya, maka kita perlu berinvestasi. Ya. Nah, untuk berinvestasi tersebut tentunya harus ada perencanaan keuangan. Ya. Caranya adalah yang pertama adalah kenali kondisi pribadi kita atau keuangan kita itu seperti apa sekarang ini. Ya. Pemasukan dari mana, pengeluarannya berapa, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian setelah itu adalah kita tentukan tujuan keuangan kita ke depan itu mau seperti apa. Kita mau mencapai apa sih ke depan itu. Ya. Nah, setelah itu maka kita susun rencana keuangan kita. Kita susun rencana keuangan kita agar supaya nanti ke depannya itu kita bisa mencapai tujuan keuangan kita atau tujuan hidup kita seperti apa. Ya. Kemudian setelah itu kita jalankan rencana keuangan yang sudah kita susun tadi. Ya, kita jalankan. Ya, misalkan untuk investasi berapa persen, untuk hidup berapa persen dan lain sebagainya. Setelah itu kita monitoring. Ya, apakah sesuai atau tidak rencana kita dengan apa yang kita jalankan selama ini sesuai atau tidak. Ya. Nah, ini adalah tahapan di dalam perencanaan keuangan. Kemudian, kenapa kita harus investasi saham gitu? Ya, terserah sih, investasi ada berbagai macam. Nah, kita bahas investasi saham. Yang pertama adalah modalnya relatif kecil. Modal di dalam investasi saham itu kecil. Ya. Contohnya misalkan, contoh saja ini ya, harga saham BWPT, ya, misalkan ini, ya, pada saat itu adalah Rp90. Ya. Kalau kita membeli satu lot saham, ya itu hanya Rp9.000, karena satu lot saham itu adalah 100 lembar saham. Jadi 100 dikali dengan 90, Rp9.000 untuk
membeli suatu saham. Ya. Oke, nah kemudian yang kedua, transaksinya lebih mudah. Kita bisa menggunakan media HP, handphone kita masing-masing. Ya. Kita tinggal install aplikasi, ya kita kemudian kita bisa jalankan dari mana saja. Ya. Nah, kita bisa lakukan investasi saham tersebut dari mana saja dan kapanpun. Pada waktu kita makan, ya, pada waktu kita bersantai, pada waktu kita berbelanja, liburan pun, ya, bahkan rapat pun juga bisa kita lakukan investasi saham tersebut. Ya. Nah, kemudian yang keempat, investasi saham itu transparan dan liquid. Ya, kenapa transparan dan liquid? Ya, kita tinggal lihat saja di aplikasi kita. Apapun aplikasinya. Ya, apapun aplikasinya, maka kita bisa lihat berapa nilai saham misalkan Akra nih. Ya, dan lain sebagainya ya. Kita bisa lihat ya tertera ya, dengan gamblang di situ jelas disebutkan bahwa harga Akranya pada saat itu adalah 2.290. Nah, kemudian yang kelima, pergerakan saham mengikuti laju inflasi. Ya, bahkan di sini ya untuk tingkat inflasi itu kalah dengan investasi saham. Ya, kita lihat di garis di sini ya, ini adalah IHSG, indeks harga saham gabungan dan juga tingkat inflasinya. Ya. Nah, jauh meninggalkan inflasi. Ya, ini kondisinya dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2009. Nah, yang keenam adalah saham menjadi investasi yang menguntungkan. Ya, kita mendapatkan capital gains ya atau perubahan harganya dan juga kita mendapatkan dividen atau bagi hasil dari perusahaan tersebut. Nah, jenis pemain saham ada dua nih, ya, investor dan juga trader. Ya, silakan Anda pengen menjadi investor atau trader silakan. Ya. Oke, investor jangka waktu bermain sahamnya lebih lama daripada trader. Kalau trader cepat sekali nih, ya. Bisa sehari, ya, bisa sebulan, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, dia tidak lama untuk memegang saham. Ya, dia beli, keluar, beli, jual, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kunci bermain saham, ya. Yang pertama adalah kita tetapkan target yang akan dicapai. Ya, kita pengen profit berapa. Ya. Kemudian kita pengen rugi berapa gitu. Ya, kalau rugi harus rugi berapa gitu. Ya, kita harus tetapkan dari awal. Kemudian yang kedua, jangan serakah. Ya, kalau untung ya sudah, alhamdulillah, syukur. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus selalu belajar dan belajar. Ya, karena metode di dalam saham itu banyak sekali. Ya, ada analisis teknikal, ada analisis fundamental dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah, di analisis saham ya, ini kita bisa menganalisis saham itu yang pertama adalah kita harus tahu isu yang beredar. Saat ini sedang marak apa sih gitu. Ya. Nah, ini kita bisa baca-baca nih di Kontan, di CNBC, ada Market Business, ada TM Business dan lain sebagainya gitu. Ya, Kompas dan sebagainya banyak sekali. Ya. Kemudian analisis saham kita ada beberapa macam ya, ada analisis fundamental ya, jadi berdasarkan laporan keuangan dari perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua ada analisis teknikal ya, itu berdasarkan pergerakan harga saham itu ya, kita bisa menggunakan moving average dan lain sebagainya. Nah, ini tabel ya, contoh adalah analisis teknikal menggunakan moving average ya. Oke. Nah, kita berinvestasi saham kapan waktunya? Waktunya adalah sekarang ini. Ya, silahkan Anda investasi dari sekarang. Ya. Karena apa? Karena masa depan itu adalah untuk orang yang menyiapkan dari hari ini. Ya, sehingga jangan tunda itu.
Mungkin itu saja. Terima kasih.